Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, CIK, NR, CSRS, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi ke-12 dengan judul Aspek Keperilakuan pada Persyaratan Pelaporan. Sebelum mempresentasikan materi ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Leonita Dharma Putri dengan NIM C1C020033, kelas R009, Prodi Akuntansi. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Yang pertama, mengenai syarat-syarat pelaporan. Cara penerima menggunakan informasi yang dilaporkan untuk membuat penilaian dan keputusan telah menjadi fokus sebagian besar penelitian akuntansi perilaku mengenai dampak informasi. Setiap individu, organisasi maupun kelompok lain yang dibutuhkan untuk melaporkan informasi ini akan disebut sebagai pengirim, dan istilah pelapor dan pengirim ini akan digunakan secara bergantian. Di sebagian besar bisnis, manajer memiliki wewenang untuk meminta karyawan mereka untuk melaporkan area kinerja kerjanya. Perusahaan publik wajib memberikan laporan keuangan dan operasional yang menyeluruh kepada Bapepam dan masyarakat luas. Siapapun yang terlibat dalam desain atau penggunaan sistem informasi diharuskan mengantisipasi dan mengenali dampak potensial dari persyaratan pelaporan pada pengirim informasi. Pengaruh persyaratan pelaporan terhadap perilaku. Persyaratan pelaporan ini digunakan oleh manajer dan badan pengatur untuk memaksakan klien tersebut dan untuk menyediakan data yang diperlukan untuk menilai perilaku dan kinerja. Setiap kebutuhan pelaporan harus dirancang dengan suatu metode untuk menjamin keakuratan informasi yang dilaporkan. Banyak faktor, termasuk persyaratan pelaporan, dapat mempengaruhi aktivitas pelapor. Dampak pada persyaratan pelaporan teknik pengukuran lain yang digunakan dalam organisasi seperti audit dan pengamatan langsung serupa dengan dampak individualnya. Antisipasi penggunaan informasi. Biasanya pengirim setidaknya mempertimbangkan, jika tidak secara langsung menanyakan, mengapa mereka menginginkan informasi itu. Ketika kewajiban pelaporan dikenakan, apa yang akan mereka lakukan dengan itu? Pengirim ingin tahu apakah penerima akan bertindak atau memiliki pendapat tentang pengirim informasi yang diungkapkan. Penilaian pengirim tentang potensi penggunaan informasi yang dilaporkan sangat beralasan, karena penerima ini menggunakannya sebagai dasar untuk tinjauan kinerja dan penilaian lainnya. Pengirim memprediksi bagaimana penerima akan menanggapi informasi yang diberikan berdasarkan persyaratan pelaporan itu sendiri, serta informasi tambahan. Pengirim informasi tersebut mencoba untuk memprediksi bagaimana penerima informasi akan memanfaatkan dan menanggapi informasi yang diberikan, karena orang biasanya berperilaku dengan cara yang mereka rasa akan menghasilkan konsekuensi yang diinginkan. Pengirim dapat mengubah perilaku mereka untuk membuat informasi yang dilaporkan membangkitkan respon yang lebih positif, jika mereka mengharapkan respon negatif terhadap informasi tentang perilaku mereka saat ini. Prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Penerima kadang-kadang memperjelas bagaimana mereka mengharapkan pengirim bertindak, namun seringkali mereka tidak menginginkan atau mungkin menginginkan banyak hal lain yang sulit dimiliki sekaligus, seperti keuntungan jangka pendek yang besar, pertumbuhan jangka panjang yang baik, atau citra publik yang positif. Jika pengirim bertanggung jawab kepada penerima, mereka akan bertindak dengan cara yang akan dihargai oleh penerima. Sebelum melakukan tindakan apapun,
Pengirim harus mendapatkan sinyal dari penerima yang menunjukkan tindakan dan hasil mana yang penting bagi mereka. Ada saat-saat ketika seseorang yakin akan tujuan yang dimaksudkan penerima untuk informasi tersebut, dan kemudian ada saat-saat ketika seseorang tidak yakin. Akan ada lebih sedikit masalah jika setiap orang selalu terbuka dan jujur tentang bagaimana mereka bermaksud menggunakan informasi yang dilaporkan. Tetapi masih ada kemungkinan bahwa informasi tersebut akan digunakan dengan cara yang tidak dimaksudkan saat pertama kali dicari. Orang yang meminta informasi seringkali tidak terlalu jelas tentang bagaimana atau dengan siapa informasi tersebut akan dibagikan. Pelapor berjuang dalam situasi ini untuk memperkirakan kapan dan bagaimana informasi akan digunakan. Selain informasi yang dapat diakses mengenai bagaimana laporan ini akan digunakan, kemungkinan besar mereka akan mendasarkan prediksi mereka pada bagaimana informasi yang dilaporkan digunakan dalam skenario yang serupa dengan pengalaman mereka atau bagaimana mereka akan menggunakannya jika mereka berada di posisi pemohon. Insentif atau sanksi. Setelah pengirim menentukan apakah penerima akan menggunakan informasi tersebut atau tidak, pertimbangan selanjutnya adalah apa yang akan dilakukan penerima sebagai tanggapan. Penerima kemungkinan memiliki kendali atas perilaku pengirim selain memiliki setidaknya cukup kekuatan langsung atau tidak langsung untuk menegakkan persyaratan pelaporan. Seberapa besar kemungkinan pengirim akan mengubah perilakunya sangat dipengaruhi oleh kekuatan dan jenis kekuasaan penerima atas dirinya. Pengirim akan lebih berhati-hati untuk menjamin bahwa informasi yang diberikan diterima oleh penerima. Semakin besar kemungkinan penerima akan memberi hadiah atau menghukum pengirim. Penentuan waktu. Apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan perilaku pengirim sebagian besar bergantung pada waktu. Pengirim harus menyadari persyaratan pelaporan sebelum bertindak agar dapat mempengaruhinya untuk mengubah perilakunya. Tidak ada peluang untuk mengubah perilaku sebelumnya jika persyaratan pelaporan hanya diterapkan setelah pengirim mengambil tindakan. Bahkan jika persyaratan pelaporan awal diberlakukan setelah perilaku yang dilaporkan terjadi, pengadu akan mengetahui sejak awal bahwa laporan di masa mendatang diperlukan karena sebagian besar persyaratan pelaporan ini dalam pengaturan manajemen ini bersifat berulang. Strategi respon iteratif. Mengubah perilaku biasanya membutuhkan biaya. Orang-orang dipengaruhi oleh berbagai tuntutan, batasan, dan keinginan yang saling bertentangan. Setiap perubahan perilaku biasanya memiliki pengaruh pada berbagai dimensi, dan belum tentu dengan cara yang diantisipasi atau diinginkan. Tindakan yang paling murah adalah tetap bertindak normal, melaporkan perilaku tersebut dengan jujur, dan menunggu tanggapan dari penerima ketika persyaratan pelaporan baru dibuat. Taktik dapat dilanjutkan jika tidak ada tanggapan. Perkiraan pengiriman perilaku yang diinginkan penerima dan bagaimana dia akan bereaksi ditingkatkan dengan umpan balik negatif penerima bahwa perilaku yang dilaporkan tidak diinginkan. Pengarah perhatian. Semua aspek akuntansi, pengarah perhatian. Banyak sistem manajemen waktu memanfaatkan kekuatan fokus perhatian yang mengubah perilaku. Peserta diminta untuk menyimpan catatan menyeluruh tentang penggunaan waktu mereka, tetapi mereka tidak berkewajiban untuk membagikan informasi ini kepada siapapun. Mereka dapat menggunakan data tersebut untuk menilai
Apakah mereka menggunakan waktu mereka dengan cara yang konsisten dengan pernyataan prioritas mereka, atau apakah mereka membuang banyak waktu? Dampak dari persyaratan pelaporan. Semua aspek akuntansi termasuk akuntansi keuangan, pajak, manajerial, dan sosial dipengaruhi oleh kewajiban pelaporan. Hambatan untuk menentukan dampak kewajiban pelaporan adalah kompleksitas lingkungan akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan. Dia berpendapat bahwa GAAP yang baik secara perilaku akan menghalangi manajer untuk terlibat dalam tindakan operasional yang tidak diinginkan. Untuk mendukung penggunaan alternatif akuntansi dan pencegahan perusahaan dalam menerapkan prosedur akuntansi yang meningkatkan kinerja. Kedua, akuntansi perpajakan. Kemampuan untuk melakukan kecurangan tanpa tertangkap mengalami penurunan karena persyaratan pelaporan yang tidak mengubah aturan perpajakan. Ketiga, akuntansi sosial. Pengaruh pada pelaporan wajib tidak dirasakan karena akuntansi sosial ini bersifat sukarela, tetapi dirasakan karena pelaporan sukarela ini masih terpengaruh. Akuntansi manajemen. Hal-hal yang berhubungan dengan keuangan, operasional, sosial, atau persetujuan semuanya dapat dilaporkan secara internal. Standar pelaporan internal apapun yang diinginkan diterapkan manajemen pada karyawannya, diperbolehkan. Penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Ada banyak pendekatan untuk mengevaluasi bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi pengirim informasi. Saat membuat keputusan dengan menggunakan penalaran deduktif, manajer harus mempertimbangkan dengan hati-hati bagaimana persyaratan pengungkapan akan terhubung dengan faktor motivasi lain untuk mempengaruhi perilaku manajemen. Perilaku pengadu juga dapat diselidiki dengan cara ini. Survei adalah pendekatan formal untuk mencapai hal ini dan dapat terdiri dari pertanyaan spesifik dengan kemungkinan jawaban yang telah ditentukan sebelumnya, pertanyaan umum dengan kemungkinan jawaban yang terbuka, ataupun kombinasi dari keduanya. Untuk mengukur perilaku dalam keadaan alami, yaitu sendiri, berbagai metode dapat digunakan. Gunakan penelitian lapangan eksperimental yang mencapai keseimbangan antara kepastian dan relevansi, di mana terdapat akses langsung ke reporter dan setidaknya beberapa variabel terkait yang dapat dikontrol atau diubah. Baiklah, sekiranya itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.